Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam rangka terus menuntut ilmu dan mengupgrade diri menjadi lebih baik lagi dalam mengemban tanggung jawab sebagai orang yang bekerja di ranah sosial. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan dalam menjalani aktivitasnya. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Kalau kata saya, tak kenal maka kenalan. Perkenalkan, nama saya Warda Veronica Romaito, biasanya dipanggil Warda. Saya seorang mahasiswi di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dan alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan untuk memandu jalannya acara Sekolah Inovasi Peksos dengan topik membangun ketahanan ekonomi perempuan melalui bisnis kreatif rumahan. Untuk kegiatan Sekolah Inovasi Peksos pada hari ini akan disampaikan oleh Ibu Musdalifah dan Ibu Wina. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Musdalifah dan Ibu Wina yang pada saat ini udah hadir di tengah-tengah kita, ada di Zoom meeting kali ini. Mungkin saya sapa terlebih dahulu, ada Ibu Wina. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Warda. Ada Ibu Musdalifah. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Warda. Selamat siang, baik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wina dan Ibu Musdalifah yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita di sini untuk saling sharing ilmu di kegiatan Sekolah Inovasi Peksos pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh Bapak, Ibu, dan teman-teman yang udah hadir di kegiatan kita Sekolah Inovasi Peksos pada siang hari ini. Tentunya untuk mempersingkat waktu dan tidak berlama-lama lagi, kita akan memulai kegiatan pada siang hari ini yang diawali dengan Ibu Musdalifah. Begitu ya, Ibu, benar. Mungkin sebelum memaparkan mengenai pemaparan dari Ibu Musdalifah, saya sedikit membacakan CV dari Ibu Musdalifah. Beliau bernama Musdalifah Esos MSI. Pada saat ini bekerja di BBPPKS Makassar. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin, jurusan Sosiologi pada tahun 2010. Menempuh pendidikan S2 di Universitas Hasanuddin juga pada tahun 2017 di juga program studi sosiologi. Beliau juga banyak mengikuti pendidikan dan pelatihan, diantaranya Diklat Kader Bela Negara di lingkungan pekerjaan bagi CPNS Kementerian Sosial, Pusdiklat Bela Kemhan RI tahun 2019. Banyak lagi kegiatan-kegiatan yang beliau ikuti. Selanjutnya, beliau juga mengikuti beberapa organisasi, diantaranya beliau menjadi koordinator bidang pendidikan dan pelatihan Kohati HMI Komisariat Fisik Unhas pada tahun 2007 sampai 2008. Pernah juga menjadi Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Sosiologi Fisik Unhas pada tahun 2008-2009. Dan yang terakhir, pernah menjadi bidang kerjasama dan hubungan antar lembaga DP APWI Kemensos RI tahun 2021 sampai 2024. Mungkin itu perkenalan singkat dari Ibu Musdalifah, dan mungkin akan dikenalkan secara lengkap nanti kepada Ibu Musdalifah. Gitu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saya serahkan kepada Ibu Musdalifah. Mangga, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Warda. Saya izin share screen dulu ya. Tes dulu. Kelihatan, Mbak? Terlihat, Pak ya? Halo? Masih loading, Ibu.
Oh, masih ya? Ya. Sepertinya jaringannya agak bermasalah ini. Saya cek dulu ya. Baik, Bu. Sudah kelihatan? Masih loading, Ibu? Oh, masih loading ya? Iya. Saya ganti ini dulu. Sudah terlihat, Ibu, share screen? Oh, sudah ya? Oke, baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya kedengaran? Kedengar Halo, jelas, Mbak Wardah? Bu. Jelas ya? Terdengar, Ibu? Ya, Oke, baik ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa berjumpa, belajar bersama dalam kegiatan Sekolah Inovasi Peksos. Ya, sangat senang sekali karena bisa hadir bersama teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Jadi topik yang kita bahas hari ini. Pertama mungkin saya yang akan share terlebih dahulu. Tapi sebelumnya mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh saya tak kenal maka kenalan dulu ya. Ya, baik. Jadi nama saya Halo, Ibu, Mas Dalifa. Sepertinya lagi ada kendala jaringan dan keluar dari Zoom. Mohon Bapak Ibu untuk menunggu sebentar. maaf Mbak Wardah, saya terlempar sepertinya tadi. Iya, Ibu, benar. Oh ya, mohon maaf di situ tadi mati lampu jadi sepertinya jaringan bermasalah. Oke, saya share screen ulang ya. Baik, Ibu. Sudah terlihat, Mbak? Lihat, Ibu, sudah terlihat. Ya, oke. Ya, oke, baik Bapak Ibu, saya mohon maaf karena tadi sudah saya terlempar keluar jaringan. Ya, baik. Jadi saya ulangi ya. Jadi saya Musdalifah sehari-hari berdinas di BPPKS Makassar. Ya, senang sekali pada siang ini kita bisa berjumpa untuk saling belajar, saling sharing terkait dengan bagaimana bisnis rumahan. Nah, tetapi sebelum itu kita coba untuk melihat lebih luas seperti apa sih program pemberdayaan itu sehingga pada akhirnya bisa menjadi mandiri, berdaya dan sejahtera. Jadi ini 3 jargon yang sering kita populerkan.
bagaimana program pemberdayaan itu apapun bentuknya bisa mencapai tujuan, yaitu bisa penerima manfaatnya bisa menjadi mandiri, kemudian berdaya, dan pada akhirnya adalah sejahtera. Ya, oke. Nah, tentu kita harus melihat dulu apa sih yang kita maksud dengan pemberdayaan itu. Nah, pemberdayaan sendiri itu adalah suatu proses di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Agar apa? Agar dapat mandiri dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi kata kunci dari program pemberdayaan itu adalah bagaimana kemampuan dari pihak atau masyarakat kita berdayakan itu semakin meningkat sehingga mereka dapat mandiri. Nah, selain mandiri, mereka juga dapat berpartisipasi aktif. Jadi salah satu kata kunci dalam program pemberdayaan itu adalah partisipasi. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya kira-kira mengapa pemberdayaan itu sangat penting? Ada beberapa hal yang mendasari kenapa program pemberdayaan itu menjadi penting. Yang pertama adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk memperbaiki kondisinya. Nah, kenapa dikatakan memberikan kekuatan? Karena yang sebelumnya masyarakat itu belum berdaya, ketika diberikan program pemberdayaan, harapannya adalah mereka memiliki kemampuan sehingga potensi-potensi yang mungkin selama ini belum tergali itu bisa diperbaiki sehingga pada akhirnya masyarakat tersebut atau yang sering biasanya kita sebut dengan penerima manfaat itu adalah bisa memperbaiki kondisi yang ada pada diri mereka. Nah, selanjutnya adalah mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Jadi, salah satu alasan kenapa pemberdayaan itu penting adalah dengan adanya program pemberdayaan, harapannya ada mengurangi ketergantungan dari pihak luar. Artinya apa? Ketika diberikan pemberdayaan, masyarakat ini diharapkan untuk mereka bisa memanfaatkan program-program yang diberikan itu, sehingga pada akhirnya mereka tidak tergantung. Artinya dengan prinsip bahwa tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, selanjutnya adalah ketika memperoleh program pemberdayaan, maka peningkatan kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, di sini ketika program-program pemberdayaan itu diberikan, maka harapannya yang kita inginkan adalah masyarakat tersebut tidak lagi bahwa setiap masalah yang mereka hadapi harus bergantung dengan orang lain, tetapi dengan adanya proses pemampuan, tadi dengan program-program yang ada, maka mereka bisa secara mandiri, secara kreatif untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi sendiri. Nah, tentu kita akan bertanya seperti apa sih langkah yang dilakukan ketika akan mengimplementasikan program pemberdayaan itu. Nah, yang pertama, yang sangat penting adalah identifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi. Jadi yang kita identifikasi itu tidak hanya masalahnya, tetapi juga kebutuhan dan potensinya. Nah, dari sinilah itu kemudian akan dirumuskan program-program yang terkait dengan hal-hal yang telah kita identifikasi sebelumnya. Bagaimana cara melakukan identifikasi? Biasanya melakukan asesmen, apakah itu melalui survei ataupun melalui wawancara secara langsung. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah bagaimana melibatkan secara aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Jadi, yang perlu menjadi catatan bahwa dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan apapun bentuknya, maka libatkanlah masyarakat itu secara aktif. Mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, sampai kemudian di proses evaluasi.
Jadi ini adalah proses yang tidak boleh terpisah atau dilupakan. Jangan sampai masyarakat itu hanya dilihat sebagai objek atau penerima saja, tetapi tidak ditempatkan sebagai subjek atau pelaku. Jadi itu yang harus menjadi catatan ketika kita merumuskan sebuah program pemberdayaan, adalah bagaimana menempatkan atau memandang bahwa masyarakat itu bukanlah objek, tetapi mereka itu adalah subjek. Sehingga apa? Dengan menempatkan mereka sebagai subjek, maka program-program yang dilakukan itu, mereka akan terlibat secara aktif karena mereka merasa bahwa itu adalah ada perasaan memiliki dari program yang dilakukan itu. Karena dari berbagai pengalaman sebelumnya, banyak program-program pemberdayaan telah dilakukan, tetapi bukan gagal sebetulnya, tapi kurang maksimal karena masyarakat ini hanya dipandang sebagai objek, bukan sebagai subjek. Nah, kemudian adalah memberikan pelatihan dan pendampingan. Nah, karena program pemberdayaan itu adalah proses pengampuan, maka hal yang tidak boleh dilupakan adalah harus ada proses pelatihan, harus ada edukasi. Jadi program pemberdayaan itu tidak hanya bantuannya diberikan begitu saja, tetapi harus ada proses edukasi di dalamnya. Kemudian harus ada proses pendampingan. Edukasi pun tidak akan berjalan maksimal ketika berhenti di situ. Tetapi harus ada proses pendampingan setelah itu untuk memastikan bahwa program yang diberikan itu betul-betul dilaksanakan, dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya adalah menjalin kemitraan dengan lembaga atau pihak lain. Jadi, sebetulnya untuk pelaksanaan proses pemberdayaan itu, untuk di tahap awal kemudian menjalin kemitraan, ini adalah sifatnya opsional dalam pengertian bahwa ketika program yang kita lakukan itu dianggap sudah siap, maka menjalin kemitraan dengan lembaga lain itu juga perlu untuk dilakukan. Artinya apa? Sehingga program yang kita lakukan tidak hanya menjadi milik kita, tetapi bisa ada dukungan dari pihak-pihak luar. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang sifatnya terus-menerus. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa program atau pemberdayaan yang telah diberikan itu betul-betul berjalan sesuai dengan target ataupun tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, dalam program pemberdayaan tentu ada hal yang sangat-sangat tidak boleh kita lupakan. Yang pertama adalah sesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan. Jadi kita tidak boleh melupakan bahwa dalam mendesain atau merancang sebuah program pemberdayaan, maka itu harus sangat memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat yang menjadi target kita. Kenapa? Jangan sampai terkadang saya kira bukan di sini tapi di tempat lain, pihak luar itu merasa bahwa mereka lebih tahu masalah dari target atau sasaran mereka. Padahal tidak seperti itu. Jadi yang lebih tahu masalah mereka, potensi mereka itu adalah masyarakat itu sendiri. Makanya harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Nah, ini pun tentu harus dilihat bahwa dalam setiap konteks sosial budaya tentu ada hal-hal yang mempunyai karakteristik yang berbeda, karakteristik yang khas, yang unik, sehingga program di salah satu daerah mungkin bisa berhasil atau desainnya seperti itu, belum tentu itu bisa sama di tempat yang lain. Sehingga konteks sosial budaya itu sangat-sangat penting untuk diperhatikan ketika kita mendesain sebuah program pemberdayaan. Nah, selanjutnya, melibatkan masyarakat secara aktif untuk berpartisipasi. Nah, ini adalah sebuah kata kunci bahwa
yang kita harapkan dalam proses pemberdayaan itu adalah munculnya kesadaran kritis. Kesadaran kritis artinya masyarakat ikut terlibat karena memang mereka sadar, merasa memiliki program yang berjalan tersebut. Bukan sekedar asal ikut, tetapi mereka tidak, atau sering kita menyebutnya sebagai kesadaran naif, tapi yang kita dorong adalah dalam program pemberdayaan itu adalah kesadaran kritis. Artinya mereka ikut berpartisipasi dengan betul-betul sadar ketika mereka berpartisipasi, apa yang mereka tahu, manfaat yang mereka dapatkan ketika mengikuti program tersebut. Nah, selanjutnya adalah sebuah program itu harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Jadi, ketika kita mendesain sebuah program, itu sejak awal tujuannya itu harus sudah jelas. Tujuan akhir dari program itu sudah harus jelas. Jangan sampai kita mendesain program, membuat program, tetapi tujuannya sendiri belum jelas. Karena ini akan sangat terkait dengan bagaimana treatment yang akan diberikan untuk mencapai tujuan itu. Nah ini, jadi di awal memang ini sudah harus sangat clear apa sih yang diharapkan atau tujuan akhir dan impact yang diharapkan dari program itu. Nah ini harus sangat-sangat clear sehingga pada saat proses evaluasinya di akhir nanti itu pun akan akan mudah karena memang secara target ataupun tujuan dari awal sudah jelas apa yang harus diukur, kemudian apa yang harus dicapai itu sudah jelas di awal. Kemudian berkelanjutan dan mandiri. Jadi biasa para pendamping program biasanya atau yang pelaksana program itu pun harus mengedukasi masyarakat bahwa ketika program itu berakhir, jangan juga ikut berakhir. Artinya apa? Masyarakat harus diedukasi bahwa ketika program itu berakhir, maka secara program berakhir, tetapi proses itu yang telah ditanamkan kepada mereka harus terus berkelanjutan. Makanya mereka memang benar-benar harus dari awal dilibatkan secara aktif sehingga mereka merasa bahwa program itu adalah punya mereka. Dengan merasa bahwa program itu punya mereka, maka mereka akan punya rasa memiliki untuk melanjutkan program tersebut. Karena mereka juga merasakan manfaat yang besar dari program yang mereka terima atau mereka jalankan. Nah, kemudian transparan dan akuntabel. Jadi dalam pelaksanaan sebuah program tentu persoalan transparansi dan akuntabilitas itu sangat penting. Jadi mulai dari penganggarannya seperti apa, ketika melaksanakan program itu harus jelas. Kemudian hasilnya seperti apa, itu pun harus jelas. Jadi harus benar-benar dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Nah, pertanyaan selanjutnya terkait dengan tema besar kita hari ini adalah mendorong kemandirian perempuan. Perempuan tentunya adalah menjadi bagian penting dari masyarakat. Namun, kita tahu bahwa masih banyak perempuan yang menghadapi kesulitan dalam mencapai kemandirian. Oleh karena itu, makanya program pemberdayaan sangat penting untuk membantu perempuan meraih kesuksesan, yaitu tadi mereka bisa mandiri, kemudian berdaya dan sejahtera. Nah, program pemberdayaan tentunya dapat memberikan perempuan akses ke sumber daya dan pelatihan keterampilan yang diperlukan. Nah, dengan dukungan ini tentunya perempuan dapat menjadi lebih mandiri, berdaya, dan sejahtera untuk memperbaiki kualitas hidup mereka serta keluarganya. Jadi selama ini kan kita tahu bahwa memang perempuan itu banyak mengalami masalah terkait dengan akses. Jadi dengan adanya program pemberdayaan maka harapannya akses mereka terhadap sumber daya, pelatihan dan sebagainya itu bisa lebih luas. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa pemberdayaan perempuan itu penting?
Jadi, teman-teman sekalian, bahwa ketika perempuan memiliki akses terhadap sumber daya seperti pendidikan, peluang kerja, mereka dapat memperbaiki kondisi hidup mereka dan keluarga mereka secara keseluruhan. Jadi dalam beberapa kasus mungkin kita melihat ya kalau di program PKH atau pelatihan yang sering kita lakukan itu di Kemensos, itu lebih banyak perempuan. Ya, jadi ini mengapa pemberdayaan perempuan itu sangat penting. Itu salah satu kasus saja ya. Nah, perempuan itu ketika berdaya maka cenderung menginvestasikan pendapatan mereka kembali ke keluarga mereka, termasuk dalam hal pendidikan anak-anak dan kesehatan keluarga. Jadi sangat banyak perempuan menjadi kita tidak mitra, bukan tulang punggung juga ya, tetapi mitra bagi suaminya untuk mendukung pemenuhan ekonomi keluarga. Kemudian perempuan yang berdaya juga cenderung untuk lebih aktif dalam masyarakat dan lebih mampu untuk melindungi diri mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi harapannya juga ketika perempuan itu bisa mandiri, bisa berdaya, maka ini akan meminimalisir terjadinya kekerasan dan diskriminasi. Ya, jadi ini semacam pemantik ya teman-teman. Nanti kita bisa saling berdiskusi. Mungkin ada praktik-praktik baik yang teman-teman pernah lakukan. Saya yakin karena di sini banyak dari Peksos, Pensos, dari Dinsos juga. Nah, itu mungkin nanti kita bisa share bagaimana praktik-praktik baik yang teman-teman sudah lakukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk terkait bagaimana perempuan itu, salah satu program pemberdayaan bisa diberikan perempuan adalah melalui bisnis kreatif rumahan. Nah, untuk seperti apa, nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh Bu Wina secara lebih teknis. Bagaimana sih caranya untuk memulai bisnis kreatif dari rumahan. Nah, sebelum mengakhiri presentasi saya tutup dengan quotes dari Najwa Shihab. Tak akan ada pemberdayaan yang kekal, berkelanjutan tanpa melibatkan perempuan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Musdalifah yang telah membawakan materinya yang sangat dimulai dari itu pemberdayaan itu penting, langkah program pemberdayaan itu seperti sampai mengapa pemberdayaan perempuan itu penting gitu ya. Nah mungkin itu udah dibahas secara awal oleh Ibu Musdalifah dan akan dilanjutkan oleh Ibu Wina secara detail untuk membangun bisnis kreatif rumahan gitu. Nah sebelum masuk kepada materi yang kedua yang dibawakan oleh Ibu Wina, saya izin membacakan sedikit CV dari Ibu Wina. Bernama Erwina Marlina, AKS MBA, lahir di Purwakarta 6 Maret pada tahun 1972 dan menempuh pendidikan terakhir di jenjang S2. Beliau bekerja di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Makassar. Dan beliau juga mempunyai riwayat pekerjaan yang pertama penyelenggara diklat dan kerjasama TKSM BBPPKS Banjarmasin pada tahun 2005-2006. Yang kedua Widya Iswara di BBPPKS Banjarmasin juga pada tahun 2006 sampai 2022. Selanjutnya beliau juga Widya Iswara di BBPPKS Makassar dari tahun 2022 sampai sekarang. Yang keempat, praktisi bidang kesejahteraan sosial dan asesor LSP. Mungkin itu perkenalan singkat dari untuk Bu Wina yang akan membawakan materi mengenai bagaimana perempuan membangun bisnis melalui bisnis kreatif rumahan. Pada Ibu Wina, saya persilahkan.
Baik, terima kasih Mbak Wardah yang sudah menghantarkan, luar biasa sekali. Saya buka dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan pekerja sosial, penyuluh sosial, dinas kabupaten kota yang saya lihat ini hampir mewakili seluruh Indonesia. Tidak terkecuali salam hormat kami, mitra kerja kami, khususnya Sekolah Inovasi Peksos yang sudah berkolaborasi cukup lama sekali sampai detik ini. Kami ucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan di sesi hari ini. Izinkan kami dari BPPKS Makassar ingin sharing, gitu kan? Ingin sharing terkait beberapa hal, upaya-upaya konkret apa yang bisa kita lakukan seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Musdalifah. Ibu Musdalifah tadi menyampaikan di quotes terakhirnya cukup bagus sekali, yaitu bahwa tidak akan ada pemberdayaan, kalau tidak salah pemberdayaan itu dimulai dengan adanya perempuan, seperti itu kurang lebih. Nah, menilik daripada itu maka posisi strategis seorang perempuan ini cukup menjadi sesuatu hal yang berharga dan tidak lagi bisa dikatakan orang kedua gitu dalam kehidupan manusia, tetapi kita menjadi orang-orang gitu kan yang memiliki posisi strategis untuk melakukan perubahan. Nah, penitik tolakan dari perubahan ini adalah di bidang ekonomi. Izinkan saya akan memaparkan terkait isu-isu strategis bagaimana sih gitu kan upaya kita sebagai perempuan-perempuan untuk bisa berdaya gitu kan. Berdaya tentu saja ini khusus di bidang ekonomi. Nah, saya akan coba share screen dulu, mudah-mudahan bisa terlihat dengan baik. Apakah bisa terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah terlihat, Ibu. Oke, sudah terlihat. Baik, di sesi terakhir ya, saya akan mengupas terkait bisnis kreatif rumahan. Kenapa bisnis kreatif rumahan ini akan menjadi satu titik tolak penting di sesi ini adalah seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa posisi perempuan itu menjadi posisi strategis untuk membangun tidak hanya ketahanan ekonomi dalam keluarga, tetapi juga menjadi satu modalitas bagaimana perempuan-perempuan juga bisa melakukan satu upaya-upaya konkret hingga pada akhirnya peningkatan kesejahteraan yang diharapkan gitu kan itu bisa mencapai hasil yang maksimal. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak program-program pemerintah gitu kan yang sudah digelutikan khususnya dalam hal ini di Kementerian Sosial banyak menyasar program adalah perempuan. Mengapa gitu perempuan menjadi titik tolak gitu untuk menjadi sasaran kami adalah pada dasarnya perempuan merupakan pilar gitu, untuk mendukung keberlanjutan masa depan bangsa ini. Nah, merujuk daripada itu, maka dibutuhkan perempuan-perempuan tangguh yang hingga pada akhirnya mereka bisa berdaya. Konsep berdaya gitu dalam program-program yang digulirkan oleh pemerintah, salah satu contoh dalam program PKH saja adalah bagaimana mereka mengupayakan gitu. Selain mereka juga bisa gitu mengakses berbagai kebutuhan-kebutuhan vital dari sisi pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Di posisi akhir adalah mereka mampu dan tidak tergantung sepenuhnya daripada bantuan-bantuan yang selama ini mereka terima. Kita mengenal istilah mereka bisa mandiri, bisa sejahtera. Proses-proses ini yang kita upayakan dan kita tempuh, ya, dan itu semuanya harus didukung oleh modalitas. Modalitas yang pertama adalah mereka bisa memahami bagaimana upaya mereka untuk bisa keluar dari kondisi sebelumnya. Nah, kami akan coba sharing beberapa tips gitu, yang mudah-mudahan ini bisa dipergunakan tidak hanya khususnya bagi ibu-ibu ya yang kebetulan belum tersentuh ataupun belum memiliki minat ataupun yang sekarang sudah
mendalami atau memulai usaha. Mudah-mudahan dengan materi ini akan mengerucutkan satu pemahaman yang sama hingga pada akhirnya bisnis yang sudah dikelola tetap berjalan, tetap berkelanjutan, dan pada akhirnya mampu melakukan satu perubahan yang cukup signifikan khususnya dalam peningkatan ekonomi keluarga. Bapak Ibu sekalian, satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri, gitu kan, banyak juga di lapangan kita melihat banyak para perempuan tidak mau memulai usaha, tidak terkecuali para penerima program bantuan dari pemerintah. Fakta-fakta di lapangan yang sering kita dengar, salah satunya adalah ada asumsi, gitu kan, ada asumsi yang mengatakan untuk mulai usaha perlu modal yang besar. Ya, ada juga yang mengatakan karena rumah saya kecil, Bu, maka itu tidak mungkin bisa dilakukan. Nah ini asumsi-asumsi yang dan faktanya itu terjadi di lapangan. Terus ada juga yang mengatakan bahwa untuk memulai usaha itu perlu pendidikan yang mumpuni, gitu kan. Sementara saya hanya pendidikan SD, SMP. Saya tidak paham terkait bagaimana memulai usaha dan lain sebagainya. Fakta-fakta ini di beberapa wilayah itu terjadi dan muncul dan menjadi satu bahan telaahan analisa kita semua, gitu kan. Hingga pada akhirnya meskipun tidak bisa mewakili keseluruhan seluruh wanita ataupun perempuan di Indonesia, tetapi fakta ini sering muncul menjadi bahan-bahan yang dikeluarkan oleh khususnya para penerima manfaat apapun programnya. Yang keempat adalah, nah ini ketidakpercayaan diri, gitu kan. Situasi-situasi kondisi, mohon izin, dari tingkat kesejahteraan yang di bawah rata-rata itu secara psikologis ternyata berpengaruh mereka untuk bisa melakukan perubahan signifikan. Ya, salah satu bentuk perubahan signifikan itu adalah ketika mereka untuk didorong memulai usaha, mereka itu rasa takut, tidak percaya diri, merasa kecil. Itu tidak sesuatu hal yang harus kita pahami karena situasi kondisinya memang seperti itu di lapangan dan itu terjadi seperti itu. Nah, ini PR-PR besar yang harapannya kehadiran daripada pekerja sosial, penyuluh sosial, tidak terkecuali daripada Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk bagaimana kita mencari formulasi yang tepat hingga pada akhirnya perempuan-perempuan yang memang pada posisi tersebut mulai sedikit demi sedikit kita motivasi, kita dorong untuk memiliki satu view of vision yang cukup jelas ke masa depannya. Hingga pada akhirnya outcome-nya adalah mereka itu tidak tergantung lagi pada bentuk bantuan apapun termasuk bantuan pemerintah. Nah, yang selanjutnya ada alasan mereka itu takut gagal, ya. Jadi ini faktanya di lapangan itu ada. Saya sudah berkali-kali berhubungan dengan berbagai penerima manfaat gitu dari berbagai program. Salah satunya adalah mereka mengatakan, Bu, saya tidak mau mencoba ini, saya takut gagal. Padahal mereka itu belum mencoba. Nah, faktor-faktor ini yang mau tidak mau harus kita pecahkan bersama, kita carikan solusi bersama hingga kenapa ini bisa terjadi, gitu kan. Apalagi melihat dari potensi sumber budaya alam dan lain sebagainya cukup sangat mendukung. Nah, ini faktanya memang masih ada di Indonesia, gitu kan, di lingkungan kita pada khususnya. Nah, yang selanjutnya adalah mereka takut bersaing dengan kompetitor. Nah, ini kita tidak bisa berungkiri bahwa berambahnya banyak usaha-usaha jenis mikro gitu di masyarakat ini menjadi ancaman, gitu kan. Mereka menjadikan itu merupakan sebuah ancaman hingga pada akhirnya mereka enggan untuk memulai usaha. Nah, situasi-situasi ini juga menjadi fakta yang tidak bisa kita pungkiri dan itu masih cukup terbentang luas di masyarakat kita. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah melakukan proses penelaahan dari berbagai wilayah yang pernah saya lewati, gitu, dari Kalimantan, dari Jawa sampai dengan di Sulawesi ini, maka salah satu terkait kenapa mereka tidak mau ataupun tidak berani memulai usaha adanya semacam literasi untuk membangun bisnis rumah itu cukup terbatas. Nah,
Terbatas di sini bisa jadi karena mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk mengakses, gitu kan. Tadi dikatakan oleh Ibu Musdalifah bahwa untuk menjembatan ini perlu mereka dididik, perlu juga mereka didampingi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana caranya membangun kemandirian hingga mereka itu membuat satu usaha pada dasarnya tidak terikat pada satu program saja, tetapi ada muncul pemahaman bahwa ini perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki daripada ekonomi keluarga. Nah, ini poin-poin penting sebagai awal, gitu kan. Sebelum saya akan menguraikan bahan ataupun materi ini, mudah-mudahan bisa menjadi penguat, gitu kan, penguat daripada persepsi kita bagaimana sih caranya membangun usaha, gitu kan. Saya berterima kasih kembali, gitu kan. Kebetulan di beberapa peserta yang hadir pada saat ini ada rekan-rekan juga dari penerima program yang turut bergabung. Kita bisa berdiskusi lebih banyak kembali di sini, gitu kan, dari beberapa usaha-usaha yang sudah dirintis sebelumnya, gitu kan. Jadi harapannya diskusi pada siang ini tidak hanya memberikan ataupun mencerna berbagai informasi, akan tetapi juga menjadi forum diskusi yang menarik hingga pada akhirnya kita akan mendapatkan informasi yang paripurna, tidak hanya dari sisi teoretik tetapi juga secara praktik yang terjadi di lapangan. Nah, kita mulai dengan merajuk dari satu kata. Yuk kita memulai bisnis rumahan. Bahasanya sederhana, tetapi implementasinya itu sangat luar biasa. Nah, untuk membangun bisnis rumahan ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, tadi saya sudah sampaikan, salah satu fakta di lapangan mengatakan saya takut bangkrut, saya takut gagal, saya gak berani mencoba dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan mendengarkan ataupun menyimak daripada kesempatan ini, kita sama-sama bisa mulai memahami dan menguatkan daripada niat kita untuk mencoba, gitu kan. Karena ada salah satu orang bijak mengatakan ketika kita ingin sukses, maka kita harus berani untuk gagal. Nah, proses untuk gagal ini pasti ada proses untuk mencoba. Nah, mentalitas ini mudah-mudahan akan terbentuk. Nah, dilandasi salah satunya adalah pemberian informasi yang akan disampaikan sekarang ini. Ya. Nah, rekan-rekan, saudara-saudara saya, penyuluh, pekerja sosial, dan Bapak Ibu dari Dinas Kabupaten Kota yang kami hormati, gitu kan. Salah satu keuntungan yang sedang kami dorong adalah semua penerima manfaat ini mampu untuk meningkatkan perekonomian itu adalah dengan mengambil setting rumah. Kenapa setting rumahan ini menjadi sesuatu isu yang cukup strategis? Karena ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya ya, tidak memerlukan, gitu kan, menyewa, gitu kan, lapak rumah ataupun apapun yang pastinya itu akan memberatkan daripada ibu-ibu ataupun katakanlah perempuan-perempuan yang baru saja akan memulai usaha seperti itu. Ini tidak hanya sebenarnya diperuntukkan hanya kepada PM, tetapi juga untuk kita semua. Nah, salah satu keuntungan kita memulai bisnis usaha di rumah adalah kita tidak terbebani dengan adanya perlu menyewa dan lain sebagainya. Nah, kita juga akan memiliki fleksibilitas waktu. Kita bisa mengatur waktu kapan kita harus bekerja, kapan kita harus merawat anak, kapan kita harus merawat suami. Nah, di sela-sela fleksibilitas waktu ini kita manfaatkan, gitu kan, waktu yang ada, gitu kan, agar itu memiliki nilai hingga pada akhirnya harapan kami adalah bisa meningkatkan daripada perekonomian keluarga. Nah, selanjutnya ada penggunaan waktu luang untuk istirahat bisa menambah penghasilan. Nah, harapan kami yang sebelumnya biasanya setelah mengurus anak sekolah, gitu kan, mengurus suami ke kantor ataupun ke tempat usahanya, biasanya ibu-ibu memiliki waktu yang cukup luar biasa. Nah, paradigma pergeseran ini yang sedang ingin kami giring, waktu yang sebelumnya tidak katakanlah memiliki nilai ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraan ataupun meningkatkan pendapatan keluarga. Nah, dengan materi ini mudah-mudahan bisa termotivasi untuk bagaimana ya caranya dari waktu yang ada tersebut, gitu kan, bisa dipergunakan dengan salah satunya memulai usaha di rumahan seperti itu. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian,
salah satu keuntungan lainnya adalah kalau kita gitu kan berbisnis di rumahan, kita tentu saja gitu kan akan memiliki keleluasan waktu untuk melihat perkembangan anak. Nah, otomatis kalau melihat perkembangan anak sambil kita merawat anak, kita juga sambil berusaha, maka keuntungan poin dari usaha rumahan ini adalah kita tidak akan kehilangan momen-momen emas, gitu kan? Dimana kita pun selain merawat anak, juga kita akan membantu perekonomian daripada keluarga. Hal yang lain sudah jelas bahwa modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar dibanding kita harus menyewa, gitu kan? Ataupun kita mengontrak dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, nah sebelum kita memulai usaha ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, saya yakin rekan-rekan sekalian juga pasti pernah mengetahui terkait informasi ini. Tapi mudah-mudahan dengan informasi sekarang ini akan mengkerucutkan satu pemahaman yang sama hingga pada akhirnya tingkat daripada resiko kerugian, bangkrut, gagal usaha itu tidak terjadi kembali. Yang pertama adalah mari kita coba untuk melakukan pemetaan potensi diri dulu. Nah, ini di lapangan banyak sekali ibu-ibu yang begitu sangat semangat ingin memulai usaha, tetapi dia lupa bagaimana ia melakukan pemetaan potensi diri. Apa sih gitu kan pemetaan potensi diri yang harus kita lalui, khususnya ini baru buat para perempuan yang baru ataupun akan memulai usaha. Salah satunya adalah kita bertanya kepada diri kita sendiri, ya. Berani bertanya kepada diri kita sendiri, kira-kira apa sih keterampilan yang kita miliki, gitu kan? Jadi jangan malu untuk bertanya. Bila ke orang lain malu, minimal kita bertanyalah kepada diri kita sendiri. Apa nih kemampuan? Karena yang tahu persis kemampuan kita adalah diri kita sendiri. Yang kedua adalah kita juga harus mampu melakukan identifikasi nih minat dan hobi. Biasanya jenis usaha-usaha yang cukup bertahan lama itu rata-rata gitu kan diawali dari kesukaan ataupun hobi seseorang. Contoh, umpamanya seorang ibu Wardah dalam hal ini, katakanlah dia memulai usaha, katakanlah menjual tanaman hias. Nah, selidik dengan selidik, dia memiliki usaha, katakanlah tanaman hiasnya cukup berkembang dan bertahan cukup lama. Setelah kita coba telusuri, ternyata itu adalah bagian hobi. Gitu kan? Hobi yang selama ini dia tekuni hingga pada akhirnya sekarang dari hobi tetapi sekarang sudah bergerak menjadi tidak hanya sekedar kesenangan akan tetapi juga menambah finansial daripada keluarga. Nah, poin-poin ini yang menjadi daya tarik yang harus kita pupuk gitu kan hingga pada akhirnya tingkat risiko kegagalan dalam berusaha itu bisa kita minimalisir. Nah, selanjutnya poin yang keempat adalah poin ketiga adalah dukungan keluarga terdekat. Nah, biasanya kalau kita memiliki usaha rumahan gitu kan, otomatis dukungan yang terbesar adalah dari keluarga. Minimal dari suami, dari anak. Seperti itu. Atau dari keluarga terdekat kita. Bahkan tetangga kita. Nah, ini potensi-potensi yang harus kita juga cermati sebagai modalitas ketika kita akan memulai usaha. Nah, dan yang keempat adalah yang harus kita pahami bersama adalah kita juga harus bisa mengukur daripada kelemahan dan kekurangan diri. Apakah kita cukup struggle, cukup kuat, cukup tahan gitu kan ketika akan memulai usaha. Banyak kasus usaha-usaha tidak bertahan lama karena satu gitu kan. Ketika memulai usaha biasanya mereka melihat orang lain dulu. Gitu kan. Mencoba sesuatu hal yang sebenarnya di luar kapasitas gitu kan. Sebagai contoh, si A ini hobinya sebenarnya memasak, tetapi karena melihat trennya saat ini sedang marak-maraknya menjual minuman, hingga padanya dia memaksakan diri. Padahal passion dia dalam berusaha adalah memasak, katakan seperti itu, atau membuat kudapan, atau membuat cemilan. Nah, kadangkala gitu kan, keputusan yang cepat tanpa mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan diri ini juga akan menjadi fatal. Itu sebab salah satu alasan kenapa kebangkrutan, gagalnya usaha rumahan itu karena kita terlalu cepat untuk mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan daripada kelemahan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Ya. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, poin yang kedua yang terpenting, ketika kita sudah mengetahui nih, kita kan potensi yang ada dalam diri kita, kekurangan kita seperti apa, dukungan di lingkungan kita bagaimana. Langkah yang terpenting kedua adalah kita sudah mulai
harus memiliki satu gambaran kira-kira jenis produk apa sih yang harus kita akan jual. Nah, secara umum untuk jenis produk yang akan kita jual, kita bagi menjadi dua. Ada yang mudah rusak, dan ada yang bisa tahan lama. Khusus yang mudah rusak itu terdiri atas makanan, minuman, gitu kan. Pakaian kalau kurun waktu tertentu tidak dalam pengemasan yang cukup baik juga akan menimbulkan kerusakan. Tanaman, sayuran, gitu kan, sampai dengan beberapa produk-produk yang harus menjadi perhatian kita semua. Jadi dengan kata lain, ketika kita akan memulai usaha, maka kita bertanya dulu, kita harus menentukan yang mana dulu. Nah, apakah ini produk yang kita jual ini tahan lama atau tidak? Nah, baru ketika kita sudah mengetahui hal tersebut, maka kita akan mengetahui, memiliki minimal gambaran apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Ya, nah biasanya untuk di bisnis usaha mikro di rumahan gitu kan, yang paling banyak gitu kan dikelola adalah jenis makanan, jenis minuman gitu kan, tanaman ataupun sayuran gitu kan, sampai dengan produk-produk lain gitu kan yang biasanya tidak memerlukan permodalan cukup besar. Selanjutnya adalah, ketika kita sudah tahu, sudah melakukan pemetaan diri kita terhadap kelemahan diri kita, sampai pada ini kita sudah menentukan apa nih produk yang akan kita jual gitu kan. Nah, yang harus kita pertimbangkan sebelum benar-benar melakukan penjualan, apapun itu produknya, adalah, kita harus pintar-pintar melihat dalam menentukan gitu kan pasar. Pasar ini yang akan menjadi gitu kan, menjadi semacam satu kekuatan kita, apakah gitu usaha ini akan mendapatkan respon baik ataupun tidak. Nah, dalam penentuan pasar ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus mengetahui terhadap strata yang akan menjadi sasaran ataupun yang menjadi bidikan kita, yang menjadi pembeli kita. Nah, kita harus tahu gitu kan, ini jualan kita ini nantinya untuk siapa? Untuk kalangan atas, kalangan menengah, ataupun kalangan bawah. Seperti itu. Nah, ini juga jangan sampai gitu kan, lupa untuk kita tentukan di awal. Nah, kenapa? Ketika kita sudah menentukan strata yang menjadi sasaran pelanggan kita, sasaran yang akan mengkonsumsi produk kita, maka secara otomatis itu akan berpengaruh pada produk yang kita akan hasilkan nantinya. Nah, yang kedua adalah ketika penentuan pasar yang harus kita perhatikan adalah, kita membidik juga kira-kira nih penghasilan yang kita akan sasar sebagai calon pembeli kita, apakah memiliki rata-rata pendapatan cukup tinggi, sedang atau rendah. Nah, ini juga harus menjadi bahan pertimbangan kita. Jangan sampai kita mengeluarkan satu produk gitu kan, di mana gitu kan lingkungannya itu tidak mendukung untuk membeli produk yang kita jual. Nah, itu juga gitu kan salah satu faktor kenapa produk-produk kita ini tidak laku. Nah, kalau sudah tidak laku seperti itu, maka bergulirnya usaha kita akan berpotensi jauh lebih besar mengalami kerugian dibanding keuntungan. Nah, yang ketiga, dalam penentuan pasar ini kita juga harus jeli. Ketika produk kita akan dipasarkan, sasaran kita ini akan membidik siapa? Apakah anak-anak? Apakah remaja? Apakah orang tua? Nah, jangan sampai ketiga komponen ini rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, abaikan. Karena kadangkala ketidaktepatan dalam memilih kalangan ini juga akan berbahaya untuk menjamin keberlangsungan dalam sebuah usaha. Nah, selanjutnya, rekan-rekan sekalian yang kami hormati, ketika kita sudah menentukan pasar, kita sekarang sudah harus memikirkan bagaimana nih, gitu kan? Ketika produk tersebut akan dikeluarkan, kita juga sudah harus memikirkan dulu bagaimana pengemasannya. Nah, jadi ini urutan-urutan yang harus kita ikuti sebelum kita mengeluarkan produk. Jadi jangan produk dulu kita keluarkan, tetapi proses-proses ini akhirnya tidak melalui proses yang sebagaimana mestinya.
seperti itu. Nah, dalam pengemasan kita mengenal ada beberapa model gitu yang bisa diterapkan dan biasanya ini sudah berlaku secara umum di tengah-tengah kita. Ada yang pengemasannya dikemas secara tradisional gitu kan, ada pengemasan sudah melalui bantuan gitu kan, secara digital ataupun melalui mesin cetak dan lain sebagainya, atau kombinasi di antara duanya. Nah, ketika pengemasan ini yang dulu dipandang cukup remeh, akan tetapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, pengemasan ini memiliki daya dorong ataupun daya ungkit yang cukup luar biasa dalam rangka meningkatkan value daripada produk yang kita jual. Nah, bagaimana nih gitu kan untuk memahamkan kenapa gitu, pengemasan ataupun sering kita mengenal packaging ini cukup berpengaruh untuk meningkatkan daripada produk yang kita jual adalah selanjutnya. Nah, ini ilustrasi contoh gitu kan. Ilustrasi contoh di bawah gitu kan. Yang tradisional biasanya dulu gitu kan, kita mengemas cukup dengan mempergunakan katakanlah bahan dasar yang ada di lingkungan kita. Ini saya mengambil produk lemper ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dulu penjualan lemper itu hanya cukup dibungkus dengan kulit pisang gitu kan, seadanya dan dijual seadanya seperti itu. Nah, berbeda gitu kan bila pengemasan itu mulai diatur sedemikian rupa hingga bentuknya itu menarik untuk orang siapapun membelinya. Nah, bila mana pengemasan tradisional ini dikemas ya dengan melalui sentuhan teknologi, maka hasilnya ada di sebelah kanan ataupun kiri layar rekan-rekan sekalian. Nah, sekilas barangnya sama, tetapi pengemasannya berbeda. Ya, ini fakta di lapangan, ternyata pengemasan pun turut mendongkrak daripada nilai daripada sebuah barang. Nah, untuk itu rekan-rekan sekalian, kami menaruh harapan besar bahwa dalam pengemasan produk ini juga menjadi bahan pertimbangan kita sebelum kita akan mengeluarkan sebuah produk. Jadi jangan dulu produk kita keluarkan, akan tetapi juga hal-hal sederhana ini yang dulu dianggap sepele juga sudah mulai harus dipertimbangkan. Nah, selanjutnya, nah ini contoh kedua, ini saya mengambil setting keripik. Kalau dulu gitu kan, dulu ketika kita akan menjual keripik bisa jadi hanya cukup dikemas saja. Nah, perkembangannya sekarang untuk bentuk produk keripik itu mengalami transformasi yang cukup luar biasa. Ya, untuk skala rumahan mungkin hanya sekedar dibungkus plastik selesai, dijual, dititip di warung-warung. Tetapi akan berbeda value ataupun nilainya bila mana si kemasan plastik tersebut gitu kan kita tempel semacam katakanlah stiker gitu kan. Nah, hingga pada akhirnya selain orang mengenal produk kita, siapa pembuatnya, nah itu juga akan mendongkrak daripada nilai daripada barang yang kita jual. Nah, kedepannya gitu kan, kalau memang usaha kita sudah cukup berjalan dan cukup memberikan pengaruh yang luar biasa dalam hal ini omset, maka bukan suatu hal yang tidak mungkin bahwa pengemasan untuk produk sederhana ini kita tingkatkan dalam bentuk pengemasan yang lebih gitu kan, lebih katakanlah memiliki nilai jual yang lebih tinggi lagi. Nah, contoh, kalau di kemasan plastik biasa kita jual 6.000, bisa jadi ketika ditempel, katakanlah ditempel oleh stiker, maka daripada barang tersebut akan memiliki nilai katakanlah jadi menjadi Rp7.000. Nah, bila mana itu sudah kita lakukan dan ternyata responnya baik, bukan hal yang tidak mungkin gitu. Packaging kita perbaiki hingga bentuk kemasan-kemasannya sekarang sudah mengarah ke kekinian seperti itu. Nah, secara psikologis faktanya packaging sangat berpengaruh terhadap penjualan sebuah produk. Ini fakta di lapangan. Kadangkala ada seseorang mengatakan kepada saya seperti ini. Kadangkala sebenarnya kita ini membeli itu hanya brand, bukan daripada nilai barang tersebut. Dan sebagai contoh, kita membeli kopi. Kenapa membeli kopi di warung dengan kopi di kafe-kafe? Sebenarnya variannya sama. Tetapi ketika itu dipadu-padankan, ternyata ada perbedaan nilai yang cukup signifikan. Kalau di warung kopi, katakanlah, karena kebetulan saya suka ngopi gitu, bisa kita beli sekitar 5.000, paling mahal Rp10.000. Tetapi kalau settingnya sudah kafe, dikemas dengan sedemikian rupa, maka nilainya itu bisa berlipat ganda.
pengaruh daripada tampilan, packaging gitu kan, ternyata ini memiliki satu kondisi yang cukup harus menjadi perhatian kita semua. Nah, selanjutnya, kita masuk ke masalah pemasaran. Nah, pemasaran dalam setting industri rumahan ini kita terbagi menjadi 3 bagian besaran. Ini yang umum terjadi, yaitu secara langsung, di mana kita itu langsung menjajakan, menawarkan kepada konsumen kita. Nah, ada yang kedua adalah secara tidak langsung. Nah, bagaimana yang secara tidak langsung? Nah, biasanya kita membutuhkan satu perangkat pendukung. Nah, apalagi sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, terkait masalah kebutuhan internet bukan lagi menjadi satu barang merakan, tetapi satu kebutuhan kita semua. Nah, banyak penjualan-penjualan yang sudah dilakukan secara online karena itu lebih efektif dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja memiliki nilai plus dan minusnya. Nah, atau gitu kan, atau kita dalam melakukan pemasaran produk yang kita jajakan tersebut mengkombinasi di antara duanya. Dalam pengertian, kita bisa juga gitu kan di rumah jual secara langsung kepada konsumen, atau gitu kan kita juga menyediakan gitu kan satu lapak online yang bisa diakses oleh siapapun juga. Tujuannya adalah sama, bagaimana caranya produk yang kita hasilkan itu bisa menembus pasar yang jauh lebih luas kali. Nah, selanjutnya, nah ini keuntungan dan kekurangan dalam sistem pemasaran langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung di sini disebutkan interaksi cepat terbentuk karena kita langsung berhadapan dengan konsumennya. Kita bisa bertanya langsung. Kita bisa mendapatkan respon yang sekiranya dari apa yang sudah produk kita sampaikan kepada konsumen. Gitu kan, responnya kita bisa dengar, ya. Nah, terus kalaupun ada saran-saran dari konsumen itu cepat kita ketahui. Oh, ini kurang pedas. Oh, saya sukanya pedas. Nah, itu lebih interaktifnya lebih dapat seperti itu. Nah, keuntungan lainnya evaluasi atas produk bisa mudah kita dapat. Oh, ternyata sasarannya kalau di wilayah ini ataupun di sekitar saya tempatnya sukanya pedas atau asam atau manis dan lain sebagainya. Nah, ini kalau keuntungan kalau penjualan secara langsung. Bagaimana kalau yang tidak langsung? Nah, biasanya produk yang kita hasilkan biasanya gitu kan dinilai tidak objektif. Sebagai contoh, bila mana rekan-rekan sekalian yang kebetulan sudah memulai usaha dan memiliki penjualan secara online, kita sangat sulit mengetahui daripada kualitas produk itu ini bisa diterima dengan baik ataupun tidak karena banyak faktor yang melatar belakanginya. Contoh, ketika kita menjual satu produk melalui online, katakanlah kadang-kala nilai yang kita dapatkan rendah. Karena apa? Sebenarnya bukan masalah daripada produk kita, tetapi mungkin pada saat pemilihan jasa pengiriman dia memakai jasa yang cukup lama. Hingga pada akhirnya penilaian tersebut berpengaruh kepada produk kita. Seperti itu. Nah, terus ada juga tidak semua konsumen juga mendapatkan satu kemampuan ataupun sarana yang cukup mumpuni hingga pada akhirnya feedback yang diharapkan gitu diberikan kepada kita tidak bisa didapatkan secara langsung. Atau juga review produk tidak bisa cepat gitu kan, kadangkala ini bisa daripada konsumennya atau juga kita sendiri yang terlalu lambat untuk memberikan respon. Nah, ini beberapa keuntungan dan kelebihan dalam sistem pemasaran yang bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah, nah ini ketika sudah katakanlah pada akhirnya menentukan satu produk dan produk tersebut akhirnya dilemparkan ke pasaran, ini titik tolak yang menjadi perhatian untuk apakah usaha ini bisa berkembang, bertahan atau berjangka lama. Yaitu bagaimana cara kita mempertahankan daripada ya pembeli ataupun pelanggan. Nah, ini harus bedakan antara pelanggan dengan pembeli. Kalau pembeli itu sekali-kali, tetapi kalau pelanggan minimal 1, 2, 3 kali sudah membeli produk kita. Nah, bagaimana sih caranya agar mempertahankan pelanggan kita tetap membeli produk kita? Itu kan hal sepele, hal yang dipandang sederhana. Dan kadang-kala itu dipandang sebelah mata, tapi itu cukup signifikan untuk mendukung apakah keberlanjutan usaha kita ini bisa bertahan lama ataupun tidak. Yang pertama adalah memahami karakteristik pelanggan. Nah, kita harus tahu, gitu kan. Si A, si B, si C pasti masing-masing orang ini memiliki karakteristik berbeda. Ketika memiliki produk kita, mereka pun punya alasan yang berbeda. Nah,
kemampuan sebagai seorang penjual, maka kita harus peka melihat kondisi tersebut. Nah, kita umpamanya mengetahui pada saat orang itu membeli apakah pada hari apa, jam apa, nah siang, malam, pagi kah, dan lain sebagainya. Dengan memahami karakteristik pelanggan, maka kita cukup tahu kapan produk kita itu akan ditambah, dikurangi, atau dipertahankan sesuai dengan produksi yang kita miliki. Nah, hal yang lain adalah membangun bonding yang positif. Nah, bagaimana caranya membangun bonding yang positif? Salah satunya adalah menjadikan si konsumen itu seperti saudara kita, sebagai teman kita, gitu kan? Kadangkala sapaan hangat dari kita sebagai penjual kepada pelanggan ataupun pembeli itu bisa mempengaruhi daripada niatan seseorang dalam membeli produk kita. Suatu ketika saya pernah membeli produk, 100% saya tidak membutuhkan produk tersebut. Tetapi ketika saya sedang berjalan, dia menawarkan dengan cukup baik, dengan mengatakan, "Selamat pagi Ibu, silakan mampir di produk saya," gitu. "Saya memiliki kudapan ini, kudapan itu." Padahal saya bukan termasuk orang yang suka kudapan, karena saya disapa. Saya merasa bukan menjadi orang hingga pada akhirnya saya membeli, gitu kan. Meskipun saya tidak konsumsi sendiri, tetapi saya merasa nyaman dalam situasi itu. Minimal saya bisa tahu produk yang mereka jual itu adalah apa. Nah, terus hal yang lain, nah ini tips-tips yang menarik ini, gitu kan, bisa diterapkan juga oleh Bapak Ibu sekalian, khususnya rekan-rekan penerima manfaat yang kebetulan sedang bergabung di sini. Jangan pernah bosan atau jangan pernah ragu untuk memberikan bonus atau diskon. Akan tetapi dalam pemberian bonus dan diskon juga harus diukur, gitu kan. Jangan sampai kita terus memberikan diskon dan unggul hingga pada ini itu berpengaruh pada aset yang kita harus miliki. Nah, hal sederhana kadangkala itu membuat kesan luar biasa. Salah satunya, kadang kita lupa untuk berterima kasih. Biasanya kita sudah senang ketika produk kita dibeli dengan banyak. Kadangkala ucapan terima kasih hanya sebagai penghias daripada katakanlah pengakhir daripada sebuah transaksi. Terima kasih, selesai masalah. Tetapi bisa kita coba dengan mengatakan, "Terima kasih Ibu sudah membeli produk ini, jangan sampai lupa nanti kalau ada kesempatan bisa datang kembali." Kalimat-kalimat sederhana ini mungkin terlihat buat anak muda lebay sekali sih, tetapi justru itu membuat orang itu akan ingat. Dan ketika mungkin suatu ketika mampir ataupun lewat ataupun datang kembali ke tempat tersebut, hingga padanya dia akan mau membeli produk kita, gitu kan. Minimal ingat, oh kita di sana saja produknya, seperti itu. Nah, jadi jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih dengan nada yang cukup enak didengar, seolah-olah tidak hanya kita menjual produk, tetapi juga bagaimana caranya dia itu menjadi bagian daripada keberhasilan usaha yang sedang dirintis oleh rekan-rekan sekalian. Nah, yang poin terakhir ini, yang kadang-kala lupa juga nih, ya, seringkali kita lupa bahwa pelanggan adalah raja. Bukan berarti pelanggan adalah raja, dia juga tidak bisa seenaknya terhadap kita, tetapi pengertiannya adalah bagaimana kita mengupayakan sebuah layanan terbaik yang bisa kita lakukan kepada mereka, gitu kan? Meskipun produknya hanya gorengan, pisang goreng saja, tetapi kita bagaimana melayani pelanggan hingga melayani itu merasa nyaman. Ada sebuah produk biasa, pisang goreng biasa, gitu kan, yang dijual di daerah dekat kantor di Makassar ini, tempatnya biasa, gitu kan, sangat biasa sekali. Tetapi hampir setiap 5 sampai dengan 10 menit banjir sekali orderan ketika orang akan membeli pisang goreng. Saya tertarik mempelajari tersebut. Ternyata salah satunya, gitu kan, memandang bahwa setiap konsumen, apapun, siapapun, dimanapun dan berapapun jumlah yang dia beli, dia selalu mencoba memprioritaskan daripada konsumen-konsumen yang sudah masuk, gitu kan, ataupun datang ke tempatnya. Nah, hal sederhana ini kadangkala ya tidak semua orang bisa memiliki kemampuan ini. Tapi harapannya dengan adanya kita diberikan satu kegiatan ini, kita mencoba merefresh kembali, menguatkan kembali, oh ternyata kita harus sadar, bila mana kita memang harus menjual, maka kita harus menyadari bahwa semua pelanggan itu adalah raja, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini, ada beberapa resiko yang harus kita pahami dalam membangun sebuah usaha.
gitu kan. Nah, resiko-resiko ini mau tidak mau, suka tidak suka ya harus kita terima sebagai satu konsekuensi ketika kita akan menjual sebuah produk apapun itu. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam kita melakukan usaha, ada kompetitor sejenis pada produk yang kita bisa jadi upayakan. Dalam pengertian, itu tidak bisa kita hindari. Produknya sama, jualannya sama. Nah, tinggal kita mensiasati bagaimana kita mencoba bersaing secara sehat menghadapi kompetitor ini. Nah, salah satu usahanya adalah apa? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbaiki daripada kualitas produk kita. Bisa dari packagingnya, bisa dari nilai ataupun harganya, ataupun dari besaran produk yang kita jual. Nah, resiko dalam usaha berikutnya adalah daya beli masyarakat. Nah, ini juga harus menjadi bahan pertimbangan kita. Ketika kita paham situasi bangsa ini dalam situasi yang memang dikatakan cukup gitu kan, pendapatan masyarakat itu tidak sama, maka ketika akan mengeluarkan sebuah produk dan kita akan mengeluarkan sebuah harga, kita harus mempertimbangkan daya beli masyarakat. Jangan sampai kita menjual terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Nah, kita juga harus peka terhadap risiko dalam usaha ini adalah perubahan gaya hidup, gitu kan. Dulu ketika saya mengkonsumsi, contoh konkret, mengkonsumsi katakanlah lemper. Dulu hanya rasanya itu waktu kecil saya hanya merasakan hanya rasa ayam. Tetapi perkembangan zaman sekarang rasa itu sudah mix sedemikian rupa. Ada rasa pedas, rasa keju, rasa macam-macam. Nah, perubahan ini yang harus kita coba ikuti seperti itu. Kalau tidak kita akan ketinggalan ke belakang ataupun kita akan kehilangan pelanggan. Nah, perubahan gaya hidup ini juga kita harus respon secara positif. Bukan berarti bahwa kita ikut-ikutan, tetapi gaya hidup masyarakat sekarang luar biasa sangat berkembang. Ya. Sebagai contoh lainnya adalah kita seringkali mempergunakan atau meminum katakanlah teh es. Teh es sekarang itu cukup berkembang. Ya, saya yakin Mbak Wardah sekarang mengkonsumsi mungkin di kafetaria di kampusnya tidak hanya es teh biasa, ada es teh rasa lemon tea, ada teh es rasa madu, ada teh di mix sedemikian rupa. Nah, ini perubahan-perubahan ini harus kita respon secara terbuka. Kalau kita tetap mempertahankan menjual katakanlah es teh secara rasa biasa, maka kita akan kehilangan pelanggan-pelanggan kita. Nah, ini fakta yang harus kita terima dan kita harus coba beradaptasi dengan perubahan tersebut. Nah, poin yang ketiga ini yang tidak bisa diganggu gugat, gitu. Karena ini di luar daripada kuasa kita. Salah satu resiko usaha adalah kita bila mana satu kondisi di mana kita mungkin bisa kena bencana alam pada khususnya, semua barang-barang kita habis dan lain sebagainya. Nah, poin keempat ini nggak bisa diganggu gugat. Maka solusi yang keempat adalah hanya satu, memulai kembali dari nol. Ya, selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Nah, ini beberapa spirit sukses bisnis rumahan. Saya yakin beberapa rekan-rekan dan mungkin bisa jadi semuanya. Ke beberapa poin yang ada di sini merupakan literasi seringkali kita coba dapatkan dan mudah sekali dapatkan. Nah, tetapi kita coba kerucutkan untuk bisa memahami terkait daripada poin-poin di dalamnya. Yang pertama adalah kerja keras. Dalam usaha rumahan itu tidak bisa bereha-reha. Ya. Nah, salah satu upayanya adalah bagaimana mengupayakan produk kita itu tidak harus banyak sebenarnya, Mbak Wanda dan Bapak Ibu sekalian. Andai satu produk saja bisa dikelola secara spesifik, khusus, dan itu rutin dilakukan, diperbaiki produknya, diperbaiki rasanya, dan lain sebagainya, maka bukan menjadi suatu hal yang tidak mungkin produk tersebut akan memiliki gitu nilai yang cukup besar untuk menambah perekonomian kita. Nah, di sini poin kedua adalah work smart. Bekerja secara cerdas. Bagaimana sih bekerja secara cerdas ini? Karena settingnya kita adalah mengambil setting rumahan, maka otomatis gitu kan. Bukan berarti harus kita 24 jam kita bekerja gitu kan. Tetapi bagaimana cara kita memilih waktu-waktu gitu kan. Memilih waktu-waktu yang tepat kita berjualan, waktu-waktu di mana konsumen itu banyak mengakses ataupun membeli produk kita. Hingga pada akhirnya
rekan-rekan sekalian, ibu-ibu, perempuan pada khususnya tidak harus duduk termangu diam di satu tempat hanya menunggu pelanggan. Tetapi gitu kan, bagaimana mengupayakan setiap dari proses tersebut gitu kan, ketanggapan kita semua dalam respon pelanggan untuk membeli produk kita juga bisa menjadi satu telahan yang harus kita pahami bersama. Nah, selanjutnya harus bergairah. Bergairah di sini dalam artian dalam bisnis usaha rumahan, up and down itu akan pasti terjadi, gitu kan? Tidak ada semuanya itu akan merugi dan juga selalu laku, gitu. Tidak akan mungkin. Nah, menghadapi top and down dalam usaha ini juga merupakan satu tantangan yang butuh keterampilan khusus ketika kita harus tetap survive. Beberapa PM dampingan kami, gitu kan, sering bercerita seperti ini. Hampir berganti produk dan sebagainya, tetapi kami bersyukur gitu kan, beberapa tetap bertahan pada produk yang sama dan bisa survive ketika pada saat down pembelian mengalami pada limit yang sangat tipis sekali gitu kan. Nah, dalam pengertian ini harapannya ketika kita memulai usaha jangan pernah gitu kan terlalu cepat untuk mengatakan berganti produk, tetapi tetap konsistensi menjadi salah satu titik pusat yang harus menjadi perhatian kita semua. Terus yang poin keempat ada pelayanan. Ini jelas gitu. Pelayanan ini tadi sudah dikupas cukup banyak. Kita tetap bagaimanapun kondisi perasaan kita, bagaimanapun kondisi daripada situasi kita tetap memandang bahwa semua konsumen adalah raja gitu yang harus kita layani secara maksimal. Terus yang poin selanjutnya, nah ini yang harus menjadi poin penting ketika seseorang akan memulai usaha, pencatatan keuangan yang sehat. Jangan sampai gitu kan, uang modal, uang pribadi, uang dapur, uang suami, uang anak itu bercampur menjadi satu. Pengelolaan uang, pengelolaan dana usaha yang baik dan terpisah daripada pendanaan pribadi ataupun keluarga itu merupakan satu kunci sukses untuk menjamin keberlangsungan daripada usaha kita untuk tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nah, yang poin kelima adalah kita jangan pernah ragu untuk melakukan evaluasi, gitu kan? Evaluasi terkait salah produk yang kita hasilkan. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya adalah mendengar, banyak bertanya, gitu, dan tidak malu menerima masukan-masukan dari pihak luar. Nah, seperti itu. Nah, ini perlu juga keterampilan khusus ketika mendengar sesuatu hal yang di luar daripada keinginan kita gitu. Tapi ketika kita akan menjual produk, maka mau tidak mau itu harus menjadi titik tolak daripada salah satu modalitas kita untuk memperbaiki daripada produk tersebut. Dan selanjutnya ada inovasi. Nah, hal yang sederhana tetapi ini harus menjadi satu pertimbangan kita semua ketika akan memulai berjualan di rumahan. Harus memiliki intuisi melihat pangsa pasar kita, ya, kebutuhan daripada inovasi menjadi satu kebutuhan. Jadi jangan sampai membuat produk seperti itu saja, gitu kan? Yang hanya itu saja. Nah, inovasi ini menjadi modalitas juga untuk bisa bersaing menghadapi kompetitor yang jauh lebih melesat ataupun jauh yang memiliki modal tinggi dibanding daripada kita yang kebetulan mungkin kita kan memiliki keterbatasan daripada modal ataupun dana yang ada. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati adalah bila mana ingin menjadi sukses gitu, menjadi pengusaha sukses di rumahan yang nantinya adalah membantu daripada perekonomian keluarga, ada satu hal yang harus kita ingat adalah memulai dari yang kecil dan bisa dilakukan di rumah. Nah, ini salah satu kuncinya. Bila mana kita ingin menjadi pengusaha sukses rumahan, maka mulailah dari yang kecil dan bisa kita lakukan di rumah. Seperti itu. Jadi tidak perlu membayangkan yang begitu sangat tinggi. Seperti itu. Kadangkala hal-hal kecil di rumah itu justru akan meningkatkan daripada kesejahteraan keluarga kita. Terakhir, terima kasih gitu. Harapan kami dari apa yang sudah kami sharingkan bukan berarti kami mengetahui lebih dari apapun, tetapi harapannya kita saling belajar, mencoba untuk merefresh kembali. Syukur-syukur ini menjadi bahan diskusi menarik hingga pada akhirnya setelah kegiatan ini tidak hanya saya, rekan-rekan akan mendapatkan satu formulasi khusus dan berani untuk memulai usaha di rumah.
Demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak Wardah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Win sudah menyampaikan pemaparan materinya yang sangat bagus menurut saya dan sangat menarik. Bukan hanya bagaimana kita bisa memulai bisnis dari kreatif rumahan, Bu Wina juga tadi udah membahas secara detail bagaimana kita mempertahankan bisnis tersebut, bagaimana kita menentukan apa yang harus kita jual, sampai kepada resiko-resiko yang mungkin akan kita temui atau akan yang kita dapatkan saat kita memulai bisnis rumahan. Dan juga tadi Bu Wina juga udah ngasih tips pada kita spirit apa atau spirit sukses bagaimana yang cocok kita aplikasikan ke bisnis rumahan ini. Jadi menurut saya pribadi ini adalah materi yang sangat bagus dan menarik untuk kita bahas pada siang hari ini. Gitu. Sebelumnya terima kasih juga kepada Ibu Musdalifah yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab mengenai materi pada siang hari ini, yaitu membangun ketahanan ekonomi perempuan melalui bisnis kreatif rumahan. Untuk sesi 1 ini saya buka 3 pertanyaan untuk Ibu Wina dan Ibu Musdalifah. Kepada Bapak Ibu ataupun teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, mungkin udah ada satu penanya. Mungkin langsung saja kepada Bapak Sobirin Rahmat. Saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ini sahabat saya, Ibu Wina. Assalamualaikum, Bu Win. Waalaikumsalam Pak Sobirin. Ketemu lagi sudah sekian tahun akhirnya reuni di sini. Reuni di sini. Ini hanya sebentar. Ini juga merupakan tanggapan dan saya nantinya menumbuhkan satu pertanyaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan Bu Wina. Luar biasa ya. Ini kalau kita hubungkan dengan kondisi bahwa Kementerian Sosial memiliki tugas penting untuk pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, saya sedikit menanggapi, kalaupun demikian, langkah strategi apa yang harus kita bangun daripada wanita-wanita yang wanita WRSE ya, wanita rawan sosial ekonomi. Ini yang perlu kita bangun sebetulnya. Kalaupun yang tadi Bunda sampaikan terkait dengan itu, sasarannya sudah jelas bahwa itu menengah ke atas, yang sudah mapan tentunya. Jadi yang kita raih adalah sebetulnya mereka-mereka ini yang wanita rawan sosial ekonomi yang harus kita bangun hingga Indonesia kentas untuk kemiskinan tersebut. Ini mohon tanggapan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kepada Ibu Wina dipersilakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak Sobirin. Ini rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, Pak Sobirin adalah sahabat saya. Kita terakhir ketemu kalau tidak salah mungkin sekitar di atas 8 tahun yang lalu ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Akhirnya luar biasa, saya bersyukur bisa dipertemukan melalui Sekolah Inovasi Peksos ini. Sedikit memberikan komentar selain nanti akan ditambahkan juga oleh Mbak Musdalifah adalah tadi Bapak Sobirin menyampaikan pada dasarnya bahwa apa yang disampaikan adalah segmentasinya adalah menengah ke atas. Bagaimana dengan katakanlah perempuan-perempuan, ibu-ibu yang kebetulan segmentasinya menengah ke bawah? Sebagai informasi, mungkin ada beberapa yang sudah mengetahui juga. Salah satu respon dalam hal ini Kementerian Sosial, bagaimana menggugah usaha tidak hanya pada penerima manfaat atau penerima bantuan sosial yang sudah digelurikan. Pak Sobirin, kalau ada waktu Pak Sobirin, ini sudah dilakukan sejak tahun kemarin Pak. Setiap Sabtu dan Minggu, Kementerian Sosial secara rutin memberikan pelatihan secara online melalui program Pena, Pak. Gitu. Program Pena itu disiarkan secara live gitu dari pukul kurang lebih 11 sampai dengan kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia bagian barat seperti itu. Nah,
Program itu sebenarnya salah satu solusi untuk menyambut ataupun menjawab persoalan-persoalan bila mana ini sebenarnya tidak hanya menyasar daripada ibu-ibu perempuan yang masuk dalam program bantuan sosial saja, tetapi itu bisa diakses oleh siapapun, ibu-ibu yang memiliki minat usaha. Setiap minggu gitu, setiap Sabtu Minggu ibu-ibu akan diberikan sajian berupa keterampilan-keterampilan dari keterampilan apapun gitu, dari katakanlah kuliner, kerajinan gitu kan, peternakan dan lain sebagainya gitu kan. Yang kedua adalah setiap Sabtu dan Minggu melalui program Pena, ibu-ibu juga akan mendengarkan dari langsung praktisi terkait success story gitu kan. Ibu-ibu berhasil, ibu-ibu yang sudah berhasil, ibu-ibu rumahan biasa gitu, dari modal nol, dari ibu-ibu yang memiliki hutang yang beratus-ratus juta sampai pada akhirnya sekarang memiliki omset miliaran rupiah. Nah, jadi interaksi yang dibangun sebagai salah satu jawaban daripada apa yang Bapak sampaikan, silakan ini juga sebagai pemberitahuan gitu. Bapak Ibu kan bisa mengakses gitu kan situs daripada program Pena, Pejuang Ekonomi Nusantara, seperti itu ya, setiap Sabtu Minggu. Nah, kalaupun pas Sabtu Minggu kebetulan bentrok waktunya nih Mbak Wanda sedang ada kegiatan kondangan ataupun kegiatan kuliah ataupun sebagainya, ada live streaming yang bisa itu diputar ulang gitu melalui channel YouTube gitu. Jadi itu sudah ada beberapa paket, tinggal dipilih saja Bapak. Nah, jadi untuk menjawab persoalan tersebut, maka segmentasi pasar ataupun segmentasi kalangan yang akan disasar adalah di semua level. Dan itu bisa diakses secara umum oleh siapapun. Tidak hanya yang termasuk dalam program-program yang terikat dalam Kementerian Sosial seperti itu. Demikian Pak Sobirin. Terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sobirin dan Ibu Wina yang telah memberikan tanggapan. Barangkali ada tanggapan lebih lanjut dari Ibu Musdalifah. Ya, terima kasih Mbak Wanda. Jadi izin menambahkan Bapak, tadi saya kurang menangkap sih karena saya sempat terlempar. Tapi melanjutkan dari Bu Wina, jadi benar bahwa setiap hari Sabtu itu kita ada program Pena ya. Jadi justru di situ kita bisa melihat bagaimana mereka yang berasal dari kalangan benar-benar dari bawah, dari nol, itu bisa berdaya dalam artian secara ekonomi. Itu kalau ada dua orang yang cukup populer kalau kita dengar di Pena itu seperti Bu Dia Kukis, mungkin yang dari Surabaya tahu. Itu dari yang hutangnya sampai sangat banyak, sampai sekarang omsetnya sudah miliaran Bapak. Itu Bu Dia Kukis, itu bisa mungkin dari Surabaya itu tahu, kalau yang Bu Dia Kukis itu cukup terkenal dan salah satu ikon di program Pena, Pahlawan Ekonomi Nusantara. Nah, kemudian ada juga dari Bu Wiwit Witro yang dari kerajinan eceng gondok. Nah, itu juga dari benar-benar nol yang bukan apa-apa, itu sampai sekarang produk-produknya sudah sampai go internasional. Jadi kalau kita mau melihat atau menyasar segmen yang tadi yang dibahas itu, malah kalau di Kementerian Sosial yang disasar sekarang ini adalah yang malah menengah ke bawah. Nah, tapi yang menjadi prinsip di situ adalah ada 3 hal yang ditekankan oleh Bu Menteri yang sangat dipopulerkan, itu adalah go digital, go finansial, dan go global. Jadi meskipun usaha rumahan, tetapi segmennya atau sasarannya adalah global, atau dengan artian bahwa meskipun dia dibuatnya di rumah, tetapi segmen yang disasar itu adalah sifatnya harus keluar begitu. Jadi produknya mungkin sederhana, tetapi nilainya harus bernilai internasional, seperti itu Bapak. Oke, sekian Mbak Wanda. Iya, baik. Mungkin seperti tanggapan dari Ibu Wina dan Ibu Musdalifah untuk Bapak Sobirin. Apakah Bapak Sobirin masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ditanggapi lagi? Ya, terkait dengan ini, jadi
industri perumahan ini ya. Ini yang kadang-kala saya berpikir begini, Bu Ina dengan Bu Musdalifah, terkait dengan mereka yang miskin ya, terutama yang dari gelendang pengemis yang sama sekali tidak punya rumah. Seperti itu. Jadi saya ingin sekali mengangkat bahwa persoalan ini mereka harus punya strategi khusus untuk menjadi mental penguasanya muncul seperti itu. Kira-kira yang itu, kira-kira saya lagi berpikir juga strategi apa untuk mereka agar tidak kembali ke jalanan seperti itu. Itu sangat luar biasa kalau kita lebih jauh untuk menyikapi karena kepekaan sosial yang kita tumbuhkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sobirin. Selanjutnya mungkin untuk pertanyaan kedua dipersilakan kepada Bapak, Ibu, ataupun teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Ya mungkin Ibu Wina, Ibu Musdalifah sambil menunggu yang ingin bertanya, saya izin membacakan pertanyaan melalui kolom chat ya Bu ya. Jadi ada Bapak Sugeng Triyono yang bertanya, Assalamualaikum, izin tanya Bu, dalam melayani pembeli atau pelanggan, kita kan sudah punya trik minum dalam melayani dan ucapkan terima kasih kepada pembeli. Tapi untuk mempertahankan pelanggan, apalagi dengan kemajuan teknologi yang mempermudah orang, langkah bagaimana yang harus kita ambil dalam meningkatkan pelanggan atau meningkatkan pelanggan. Mungkin dari Bu Ina atau Bu Musdalifah bisa langsung menanggapi. Mangga Bu. Baik, pertanyaan cukup menarik dan bagus sekali. Terima kasih buat siapa tadi? Siapa Mbak Wanda? Dari Bapak Sugeng. Dari Bapak Sugeng Triyono SE gitu, dari Dinas Sosial. Nah, pertanyaan cukup menarik. Bagaimana sih caranya kita mempertahankan agar pelanggan kita gitu kan? Pelanggan kita itu tetap bersama dengan kita. Karena mereka ini adalah orang-orang yang memiliki posisi strategis untuk mempertahankan bagaimana keberlanjutan dari usaha kita. Yang pertama adalah jangan segan-segan Pak gitu kan untuk meminta nomor kontak bila mana yang bersangkutan itu tidak keberatan. Nah, coba kumpulkan gitu kan nomor kontak-kontak daripada pelanggan kita hingga pada akhirnya satu contoh penting. Ketika hari-hari besar gitu kan, tidak ada salahnya kita selain memasarkan produk yang akan kita jual gitu kan dalam bentuk edisi khusus mungkin, atau sekali waktu kita juga menyapa dalam bentuk memberikan penghargaan di hari-hari besar gitu kan, atau memberikan informasi terkait daripada potongan-potongan diskon-diskon harga khusus bagi para pelanggan yang loyal yang biasa membeli produk kita. Ini salah satu strategi yang bisa Bapak coba. Yang kedua adalah sekali waktu gitu kan Pak, ketika pelanggan tersebut datang khususnya yang 2 ataupun 3 kali membeli produk kita gitu, tidak ada salahnya kita memotret daripada mereka sambil memegang produk kita. Nah, sambil memegang produk kita, tidak ada salahnya kita juga mengabadikan di ruangan-ruangan strategis sehingga pada akhirnya orang juga akan melihat, oh banyak orang yang membeli produk ini. Dan ketika orang tersebut datang ke kios Bapak, ke tempat Bapak, ia merasa bangga menjadi bagian daripada proses usaha yang sudah Bapak rintis. Hal yang lainnya, tips lainnya yang bisa Bapak coba adalah, nah sekali waktu ketika datang keempat kalinya ke tempat Bapak, coba Bapak lakukan, Bapak atau Ibu izin, bolehkah saya ingin meminta testimoni gitu kan terkait produk saya. Biarkan mereka menyampaikan apa adanya terkait produk yang sudah mereka rasakan selama ini, khususnya terkait dari produk yang kita pasarkan. Nah, dari hasil rekaman tersebut gitu kan, kita bisa visualkan dalam bentuk video, kita posting gitu kan di media sosial, hingga pada akhirnya ketika orang tersebut melihat, ada rasa kebanggaan. Saya yakin kebanggaannya bukan karena sudah memberikan testimoni, tetapi saya dianggap oleh katakanlah Bapak Ibu sekalian sebagai penjual daripada produk tersebut. Nah, bisa jadi gitu kan, di kesempatan berikutnya dia akan memasarkan, memberikan satu kekuatan, pengaruh yang kuat kepada lingkungannya untuk memberi produk tersebut ke tempat Bapak. Seperti itu. Jadi beberapa trik itu bisa dicoba.
gitu kan. Nah, dengan intinya, poin intinya adalah apa? Kita bagaimana mengupayakan mereka itu menjadi produk, menjadi raja, raja yang harus mendapatkan prioritas pertama, dengan salah satu caranya adalah memberikan penghargaan kepada mereka. Demikian Pak Sugeng Triyono SE dari Dinas Sosial Atim. Ya, Ibu. Atim, demikian. Baik, terima kasih Bu Wina atas tanggapannya dari pertanyaan Bapak Sugeng. Jadi benar ya Bu, kemajuan teknologi itu bukan suatu penghalang kita untuk meningkatkan pelanggan. Bahkan kemajuan teknologi ini bisa sangat membantu kita dalam mempertahankan pelanggan. Seperti itu ya Bu. Baik, terima kasih. Mungkin untuk sesi satu ini dipersilahkan untuk penanya terakhir, satu orang lagi dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, udah ada Kapta Balong Langit. Dipersilahkan, enggak? Assalamualaikum Ibu Wina, gimana kabarnya? Lama banget nggak komunikasi lagi sama Bu Wina nih setelah nggak di Kabupaten Tabalong. Gini Bu, ini mohon maaf nggak pakai gambar karena saya buru-buru banget inget kalau hari ini ada Zoom meeting dari Bu Wina dan materinya pas banget sama kegiatan saya di lapangan pada hari ini. Jadi Bu, berkaitan sama judul Zoom meeting kita hari ini tentang membangun ketahanan ekonomi perempuan melalui bisnis kreatif rumahan ini Bu. Kebetulan kita ngedampingi KPM nih, dan KPM ini baru aja mengalami suatu musibah di mana kepala keluarganya itu yang bekerja tidak bisa lagi untuk menafkahi karena kondisinya adalah kepala keluarganya ini mengalami suatu penyakit gitu Bu, dan itu kondisinya mendadak gitu. Jadi otomatis untuk pemenuhan kehidupan sehari-harinya benar-benar nggak ada pemasukan sama sekali di situ. Kemudian untuk dari segi kita dari pemerintahan kan ada bantuan dari PKH. Alhamdulillahnya tercover di situ. Namun kan kita tidak bisa mendiamkan kondisi tersebut, di mana meskipun kita udah mencoba tuh untuk aset kesehatannya udah kita penuhi, tapi juga kan perlu tuh Bu KPM itu sendiri bisa untuk berdiri di kakinya sendiri gitu. Nah kita tuh udah mencoba komunikasi dengan keluarga besar, dari itu entah pihak suami, si ibu sama juga anaknya kebetulan udah dewasa, ada yang usia SMK gitu Bu. Jadi istilahnya untuk diajak diskusi bisa gitu. Nah, ibu tersebut ini Bu sangat sulit untuk bisa menemukan potensi dirinya. Di mana dia tuh kita ajak untuk bisa nggak sih Bu kita nemu harapan ibu untuk kalau mau bikin usaha rumahan, ada nggak Bu ya keinginan gitu. Terus ibunya tuh selalu kebingungan gitu Bu. Apa ya, saya nggak punya potensi apa-apa, saya nggak bisa bikin apa-apa kata gitu. Kalaupun ada dulu pengalaman bapaknya jualan pentol tuh Bu, kan biasanya kan kalau di Kalimantan tuh kan pentol adalah makanan yang kesukaan orang kita gitu kan. Nah katanya kita punya keahlian itu, tapi saya nggak bisa buat kelilingnya karena merawat bapak gitu katanya. Padahal kan kalau kita mikir untuk berjualan pun dari rumah bisa Bu ya, karena zaman sekarang kan media sosial gampang gitu. Nah pertanyaan saya itu Bu, gimana sih kita bisa mendorong KPM atau istilahnya seorang ibu rumah tangga nih yang ke dalam kondisi ekonominya keluar dari keluarga prasejahtera, gimana sih supaya kita bisa mengajak mereka untuk memahami potensi dirinya, dan meskipun mereka tidak punya keterampilan apa-apa nih Bu, meskipun kita udah coba tawari keterampilan apa Bu yang pengen ibu dapatkan, kita bantu deh gitu, kita udah fasilitasi. Gimana sih bikin mereka itu sadar dan paham untuk bisa meningkatkan ekonomi keluarganya gitu Bu dengan usaha-usaha seperti itu. Itu sih Bu. Makasih banyak. Baik, terima kasih. Maka Bu Wina boleh langsung dijawab kira-kira bagaimana sih untuk meyakinkan itu. Baik, terima kasih Mbak Wanda. Apa kabar Mbak Langit? Mbak Langit ini salah satu peksos andalan di Provinsi Kalimantan Selatan. Senang bertemu kembali di Zoom ini. Menarik sekali apa pertanyaannya. Terkait pertanyaan Mbak Langit gitu, saya langsung saja. Jawabannya simpel Mbak. Bagaimana sih caranya memotivasi gitu seorang KPM yang dimana dia tidak seolah memiliki visi dan misi untuk mengubah daripada kehidupannya. Di alur cerita tadi Mbak Langit mengatakan bahwa dia masih dalam kondisi situasi mengurus suami ya Mbak ya? Betul Bu, dan juga sekarang sudah kelar untuk urusan medisnya karena udah kita fasilitasi penuh gitu. Oke.
berbicara masalah kelar adalah menurut perspektif kita, Mbak Langit. Gitu. Coba kalau boleh saya sarankan adalah Mbak Langit coba lakukan intervensi kembali kepada yang bersangkutan. Apakah posisi kelar dimaksud? Apakah itu memang sudah benar-benar selesai gitu kan? Selesai dalam pengertian itu menjadi satu persoalan dalam pemikiran si ibu. Jadi dalam pengertian begini Mbak Langit, seseorang tidak akan mudah dimotivasi apalagi untuk memulai usaha bila mana dia masih bertarung dalam satu situasi yang membuat dia tidak nyaman. Seperti itu. Jadi Mbak mau motivasi seperti apapun akan sulit Mbak, karena konsentrasi adalah suaminya. Itu satu. Jadi saran saya, coba lakukan asesmen ulang, khususnya ke si ibu, faktor-faktor yang membuat dia enggan untuk memulai usaha. Itu satu. Yang kedua, yang harus kita pahami bersama, berusaha itu tidak harus menjual produk, Mbak. Gitu. Menjual jasa pun, turut membantu usaha orang lain pun, itu menjadi salah satu usaha bagaimana caranya dia mendapatkan pendapatan lebih. Itu yang kedua. Jadi intinya tidak perlu dipaksakan dia. Kalau memang dia tidak mau membuat satu, katakanlah, menjual produk, dia bisa digiring untuk usaha jasa, contoh salah satunya. Kalau di jasa juga dia tidak memiliki minat, maka bisa jadi gitu kan, dia didorong untuk menjadi bagian sebuah tim kerja di mana dia bisa melakukan sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengertian, dia masih bisa memperhatikan suaminya, tetapi dia juga bisa menambah perekonomian keluarga. Nah, harapannya ketika dia digabungkan dengan tim lain, digabungkan dengan sesama KPM lainnya, yang kebetulan memiliki motivasi usaha yang besar, sedikit demi sedikit dia mulai tertarik, syukur-syukur, ada success story gitu kan. Biasanya orang itu berubah ketika melihat kesuksesan orang lain. Percaya deh. Siapapun yang berbicara tanpa melihat dia itu sukses lebih dulu, gitu, itu akan sulit, Mbak. Ini saya buktikan, kebetulan di balai kami ini ada beberapa PM yang berada di kantor kami sebagai residensial. Singkat kata, ada satu PM yang dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menjual, gitu. Tetapi saya melihat dia memiliki potensi itu. Itu prosesnya cukup lama. Ibu Mustalifah cukup mengetahui kondisi tersebut. Saya pancing dengan keterampilan yang sesanggup yang dia lakukan. Apa yang bisa kamu lakukan, Nak? Kebetulan usianya cukup muda. Dia katakan, saya tidak bisa apa-apa, Bu. Gitu kan. Saya baru lulus SMA. Kebetulan dia sedang mengalami satu situasi secara psikologis dan itu butuh pemulihan cukup lama. Jadi, baik, kalau kamu tidak memiliki apa-apa, apa kegemaranmu? Saya suka gorengan. Gorengan apa yang kamu suka? Gorengan A. Dia kebetulan suka membuat bakwan, Mbak Wardah. Jadi, itu yang saya coba dorong hingga akhirnya dia memiliki usaha, gitu kan, sampai saat ini menjual kudapan bakwan di SKA kami. Percaya atau tidak, hingga pada akhirnya, tanpa dia sadar, karena dia suka gorengan tersebut dan dia membuat sendiri, menentukan sendiri racikannya, hingga pada akhirnya dia bisa menjual dan jualan tersebut sekarang menjadi primadona di SK kami. Di kurang lebih dari 3 bulan, 4 bulan Mbak Musdadia tuh. 3 bulan 4 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan berjalan, dia sudah menyimpan tabungannya, gitu kan. Dia tidak mengerti bahwa itu adalah usaha awalnya. Dia sudah memiliki tabungan, dia termotivasi dengan sendirinya, tanpa harus saya bekerja keras untuk memberitahu dan lain sebagainya. Dia sudah menabung kurang lebih sekitar aset dalam berbentuk emas, gitu kan. Kurang lebih sekitar 3 gram, kurang dari 3 bulan. Gitu kan. Dan dia sudah mengatakan tanpa ada paksaan, mohon maaf, karena saya di lingkungan balai ini disebut bukan ibu tetapi eyang gitu karena sesuai dengan usianya. Eyang, di bulan berikutnya saya target 5 gram eyang gitu kan. Jadi itu jadi challenge buat dia tanpa sadar sudah mengubah dirinya dengan tanpa banyak kita melakukan perubahan apapun. Dengan kata lain, coba lakukan pendekatan lagi, coba telusur apa kesukaannya, ambil dari titik kesukaan tersebut, mudah-mudahan itu akan menjadi solusi alternatif, minimal solusi buat Mbak Langit di sana. Demikian Mbak Langit.
Siap, makasih banyak Ibu sarannya. Siap. Oke, hal lain bila mana memang perlu didiskusikan bisa dilanjutkan di jaringan pribadi melalui WA. Siap, makasih Ibu. Sama-sama. Mbak Wardah. Jaringannya Ya. Oke, sudah kembali. Silakan Mbak Wardah. Baik, apakah suara saya sudah terdengar, Ibu? Sangat jernih. Baik, mohon maaf sebelumnya ini jaringan saya sepertinya agak kurang baik gitu ya. Untuk pertanyaan dari Mbak Langit mungkin sudah terjawab. Dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, apakah untuk raise hand? Jika dirasa sudah cukup dan tidak ada lagi yang bertanya, mungkin sesi pemaparan pada siang hari ini dapat kita akhiri. Namun sebelum sesi enggak, Ibu dipersilakan. Mohon izin Mbak Wardah agak bisa diulangi kembali, saya tidak merespon. Tadi. Halo Ibu. Iya. Iya, silakan Mbak Wardah. Ya, baik. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi siang pada siang hari ini, dipersilakan kepada Ibu Wina untuk menyampaikan closing statement-nya, Ibu. Baik, kalau closing statement dari saya adalah seperti ini, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, sahabat-sahabat, para pekerja sosial, penyuluh sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta rekan-rekan semua yang kami hormati dengan tanpa kecuali, mari kita bantu gitu kan, saudara-saudara kita perempuan-perempuan luar biasa sebenarnya untuk menemukan titik terbaiknya. Karena titik terbaik itu tidak harus melalui proses yang cukup membutuhkan modal yang cukup besar, tetapi justru dengan perhatian kita semua, mudah-mudahan mereka bisa terinspirasi dan harapannya bisa menginspirasi yang lainnya. Jadi seperti yang tadi dikutip oleh Mbak Musdalifah dalam satu quotes yang dikeluarkan oleh Najwa Shihab gitu kan, ternyata kekuatan daripada wanita itu merupakan inti daripada pemberdayaan yang sesungguhnya. Demikian untuk statement dari saya kembalikan lagi kepada Mbak Wardah. Baik, terima kasih Ibu Wina. Mungkin dilanjutkan closing statement dari Ibu Musdalifah, mangga Ibu dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Wardah. Jadi saya mungkin singkat saja, jadi kembali mengingatkan bahwa satu hal penting dari proses pemberdayaan itu adalah bagaimana kita menyebutnya PM ya, ketika mendesain sebuah program apapun namanya, maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana melibatkan target kita atau masyarakat tersebut dalam proses mulai dari awal, dari mengidentifikasi masalahnya, kebutuhannya, potensinya, kemudian bagaimana merencanakan programnya, melaksanakan, kemudian mengevaluasinya. Karena tanpa itu, program itu hanyalah akan tinggal menjadi sebuah program, karena sesungguhnya inti dari sebuah proses pemberdayaan itu adalah adanya keterlibatan aktif atau partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Sebagai penerima, kita tidak melihat dia sebagai sebuah objek penderita ya, tetapi sebagai pelaku aktif dari program itu sendiri. Sekian mungkin Mbak Wardah. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Wina dan Ibu Musdalifah yang
pada siang hari ini telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan atau apa yang kita bahas, diskusikan pada siang hari ini mengenai ketahanan ekonomi perempuan melalui bisnis kreatif rumahan dapat menambah ilmu kita semua dan dapat kita aplikasikan pada program pemberdayaan kita masing-masing dan dapat menambah ilmu kita yang lebih banyak lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Wina, Ibu Musdalifah, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan dan mohon maaf juga apabila tadi sinyal saya sempat terputus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak telah bergabung di kegiatan kita pada siang hari ini di Sekolah Inovasi Peksos. Terima kasih juga kepada para hadirin semua, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Atur nuhun izin lem.